Mengapa penikmat musik psychedelic rock selalu dikaitkan dengan narkoba? Mungkin itu yang selalu ada di benak kalian ya teman-teman. Sama saya juga. Maka dari itu saya mencoba membahas topik ini, karena saya juga penasaran, sebenarnya apa sih yang terjadi kenapa kok musik psikedelik selalu dikaitkan dengan narkoba itu, dan di sini saya udah merangkum dari berbagai sumber yang ada, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman kita bahas ya. Jadi menurut berbagai sumber yang ada, ternyata musik psikedelik ini berdasarkan sejarah, kebanyakan musik psikedelik itu tercipta ketika para musisi mengkonsumsi LSD pada saat mereka membuat karyanya, jadi bisa dibilang musik itu tercipta dari pengalaman si musisi itu saat mengkonsumsi LSD, atau mungkin bahasa gaulnya itu ngefly gitu ya teman-teman. Bagi yang belum tahu LSD itu apa, maka penjelasan singkatnya adalah salah satu zat yang ketika dipakai seseorang mampu membuat pemakainya merasa tenang dan akhirnya mengalami suasana hati yang berlebihan hingga terkadang menimbulkan halusinasi. Suasana hati yang berlebihan membuat seseorang ketika sedih menjadi semakin sedih atau istilahnya bad trip, dan saat bahagia jadinya happy banget alias euforia. Suasana halusinasi itulah yang membuat para musisi mendapatkan ide-ide kreatif untuk menciptakan sebuah lagu. LSD ini populer di kalangan hippie dekade 1960-an hingga 1970-an, yang melahirkan istilah psikedelik. Aliran ini muncul dipelopori oleh anak-anak muda yang menganut gaya hidup hippies, yaitu sebuah gaya hidup bebas yang keras menantang keteraturan budaya, radikal, dan membenci pemerintahan, akibat perang yang terus-menerus terjadi pada masa itu. Hippie adalah sebuah kultur yang muncul di Amerika Serikat sekitar tahun pertengahan 1960-an. Mereka biasa mendengarkan musik psychedelic rock. Terkadang para hippie menggunakan narkoba dan ganja yang dapat memberikan mereka efek terbang sehingga merangsang imajinasi. Dalam sebuah imajinasi seseorang yang sedang dalam pengaruh narkoba biasanya terlihat hal-hal abstrak penuh warna-warni dan memberikan efek euforia. Oke teman-teman sebelum bicara lebih dalam lagi mengenai musik psikedelik ini ternyata saking terlewat populernya LSD ini ada beberapa tokoh dunia yang pernah mengonsumsi obat-obatan ini, siapakah itu? Ada yang tahu? Boleh acungkan jari. Yang pertama ialah sang pendiri Apple Inc. Steve Jobs, ia pernah mengaku mengonsumsi narkotika jenis LSD, lysergic acid diethylamide, ketika dia masih menjadi mahasiswa pada 1970-an. Pengakuannya itu diungkapkan Jobs kepada Walter Isaacson, penulis buku biografi Steve Jobs 2011. Ia mengatakan, mencoba LSD merupakan pengalaman yang berkesan, itu salah satu hal penting yang terjadi dalam hidupku, kata Jobs kepada Isaacson dalam Steve Jobs. Selain Jobs, pendiri Microsoft Corporation yaitu Bill Gates juga mengaku pernah mengonsumsi LSD. Dia mengatakan hal itu dalam wawancaranya dengan majalah Playboy pada 1994. Namun, seperti yang dilansir dari laman Business Insider edisi tanggal 15 Februari tahun 2017, skrip wawancara dengan Bill Gates tersebut telah ditarik Playboy. Nah itu tadi ya beberapa tokoh dunia yang pernah mengonsumsi narkotika jenis LSD. Oke gimana teman-teman kaget, gak percaya? Atau ragu ternyata tokoh penting seperti Steve Jobs dan Bill Gates pernah mengonsumsi narkotika jenis LSD ini? Bagi teman-teman yang tahu tokoh hebat lainnya yang pernah mengonsumsi LSD komen ya di kolom komentar. Oke teman-teman ngomongin soal narkotika jenis LSD ini ternyata pertama kali ditemukan pada tahun 1938 oleh Albert Hofmann. Obat ini ternyata awalnya dimanfaatkan untuk penelitian kesehatan mental. Penggunaannya untuk kepentingan kesehatan pada waktu itu baru dimulai pada tahun 1940-an. Setelah ditemukannya LSD itu ternyata gaya hidup psikedelik berkembang di California, Amerika Serikat dan membentuk bagian dari kebudayaan pinggiran. Jesse Jarnow menulis, hal ini lantaran seorang ahli kimia otodidak Owsley Stanley, mulai memproduksi LSD dari jalur bawah tanah dalam jumlah masif. Ngomongin kebudayaan ternyata gaya hidup pecinta psikedelik berbeda loh dan menurut saya terbilang aneh, gimana sih keanehannya yuk kita bahas. 1. Gaya berpakaian, kaum hippie ini sering menggunakan pakaian yang berwarna-warni kebanyakan dari teknik ikat celup yang menghasilkan bentuk-bentuk tidak terduga. Selain itu juga pemilihan warna yang mencolok dan cerah menjadi ciri khas penggemar psikedelik. Semakin bergeraknya perkembangan zaman, pengaruh psikedelik sangat besar sekali pada model warna pakaian.
Banyak para pembatik dan pendesain pakaian menggunakan warna-warna psikedelik yang cerah dan warna-warni sehingga pakaian dan kain yang telah diberi warna tersebut terlihat indah, elegan, dan dapat memikat banyak orang. Teknik psikedelik pada kain sering dijumpai pada batik yang terbuat dari bahan satin. Teknik psikedelik pada model pakaian ini menjadi salah satu motif tekstil yang populer. 2. Gaya rambut. Kalau dari gaya rambut ini kayaknya udah pada banyak yang tahu deh, dan mungkin sering menjumpai baik di jalan atau di tempat umum. Kalau istilahnya itu anak pang gitu ya. Kalau kita lihat sejenak pasti ada gaya rambut jabrik. Gaya rambut ini yaitu model rambut sebelah samping abis dan bagian tengahnya panjang diberdirikan. Terkadang saya mikir gitu, itu berdirin rambutnya gimana dan pakai apa kok bisa gitu. Kalau perempuan cenderung lebih ke teknik kepang dan rambut keriting, dan ternyata model rambut itu tercipta dari penikmat psikedelik. Rambut keriting bergaya psikedelik sering dijumpai juga pada salah satu personil musik rock. Di Indonesia, musisi musik rock yang terpengaruh dengan teknik dan gaya rambut psikedelik tahun 80-an adalah musisi musik rock, Slank. 3. Wajah. Coba kalian perhatikan deh wajah pecinta psikedelik itu sering bibirnya hitam, kelopak matanya juga dibikin hitam bahkan ada juga yang ditato wajahnya. Serem, apalagi kalau sampai ditindik tuh wajah. Selain itu kalau wanita kan pasti suka makeup, salah satu teknik psikedelik yang sering digunakan yaitu eyeshadow. Tidak hanya pada wanita saja yang menggunakan teknik psikedelik pada makeup, pada pria teknik ini juga digunakan, misalnya pada saat acara-acara tertentu seperti acara pesta topeng, Halloween, cosplay anime dan lain-lain. Ada salah satu video klip dari Indonesia yang menggunakan teknik psikedelik yaitu adalah pada salah satu video klip Melly Goeslaw yang berjudul, Glow. Selain itu, psikedelik pada makeup juga kita jumpai pada salah satu grup lawak Indonesia yaitu grup lawak psikedelik Cirilik. 4. Tato, rasanya belum lengkap kalau belum ditato tuh badan kayaknya. Psikedelik tato menjadi personal komitmen anak muda masa kini. Gambar yang terukir di permukaan kulit tersebut memang pengaruh dari psikedelik. Dengan warnanya yang beraneka ragam dan cerah dapat membuat tato terlihat bersih dan indah. 5. Graphics design. Kegunaan dari psychedelic graphics adalah untuk memberikan halusinasi dan imajinasi dalam manifestasi pikiran, sehingga merangsang pemikiran kita. Awal tahun 1970 seni psikedelik digunakan untuk menawarkan dan menjual barang konsumsi oleh pemasang iklan karena kreasi yang dihasilkan dapat bervariasi, unik dan mudah dilihat dan ditangkap oleh konsumen sasaran. Mulai dari produk rambut, mobil, rokok, dan bahkan warna rumah menjadi tindakan pseudo-rebellion, semuanya dikreasikan ke dalam bentuk warna-warni yang penuh semangat. Dalam desain interior juga sering dijadikan sebuah eksperimen atau pencampuran ide yang sangat menyenangkan. Gaya-gaya desain interior kontemporer yang unik, penuh kreasi, dan dengan permainan warna berani semakin berkembang dan meluas dengan kreatif. Warna-warna komplementer yang berani apabila dipadukan dengan baik, bisa menghasilkan efek yang cantik dan indah pada ruangan. Banyak hal baru yang bisa dilakukan dalam mendesain ruangan, seiring berkembangnya teknologi dalam pembuatan material untuk aplikasi interior dan pemasangan aplikasi yang semakin mudah dan bervariasi. 6. Mebel. Sering gak sih kita menjumpai produk mebel yang tak beraturan dan berliak-liuk tak beraturan? Kalau kamu menjumpainya itu bukanlah produk cacat atau gagal melainkan sebuah kaya halusinasi dari psikedelik. Bentuk meliuk-liuk dari lemari merupakan salah satu teknik psikedelik layaknya seperti rambut keriting. Begitu pula dengan bodi gitar, biola, dan basis adalah termasuk teknik gaya dari psikedelik. Jarnow menyebut, dalam beberapa penelitian, LSD bisa menguntungkan sejumlah profesi, seperti musisi, ilmuwan, seniman, dan programmer. LSD menjadi katalis yang kuat untuk mendorong kreativitas mereka, dan itu semua bisa terlihatkan di gaya hidup mereka yang penuh warna itu. Di negeri Paman Sam sendiri, LSD merupakan barang ilegal dan jadi rebutan. Efek halusinasi saat memakai LSD melahirkan istilah psikedelik, yang pertama kali dicetuskan psikiater Humphrey Osmond pada 1956. Serupa Amerika Serikat, di Indonesia LSD juga barang ilegal. Badan Narkotika Nasional memasukkan LSD ke dalam narkotika golongan I nomor urut 36. Bila disalahgunakan, LSD bisa menimbulkan reaksi tegang, halusinasi, lemah kemampuan pengendalian diri, serta rasa khawatir yang berlebihan.
Oke, udah tahu kan psikedelik itu apa? Nah, sekarang kita bahas awal mula psikedelik ini masuk atau merambah ke dalam musik. Salah satu band musik yang pertama kali membawakan musik psikedelik rock ialah The 13 Floor Elevators yang berbasis di Austin, Texas. Album mereka tahun 1966 berjudul The Psychedelic Sounds of the 13 Floor Elevators. Band ini secara terbuka dan religius mendukung penggunaan obat-obatan, terutama LSD, untuk mengubah kesadaran manusia menjadi lebih baik melalui musik yang diciptakannya. Sejak saat itu sejumlah musisi era 1960-an di luar negeri, banyak yang mengonsumsi LSD untuk menciptakan lagu dari pengalaman psikedelik mereka. Hick dalam 60s rock, garage, psychedelic, and utter satisfaction menyebut, grup musik legendaris asal Inggris The Beatles pernah menciptakan lagu-lagu mereka dari pengalaman psikedelik. The Beatles memasukkan elemen musik India dalam lagu mereka, Norwegian Wood, 1965. Lagu ini berpengaruh pada pengembangan genre musik psikedelik di kemudian hari. Lagu mereka yang lain, Lucy in the Sky with Diamonds di album SGT. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967, juga merujuk pada pengalaman psikedelik. Basis The Beatles Paul McCartney bahkan mengakui, dirinya mengonsumsi LSD untuk memacu inspirasinya dalam pengerjaan album tadi. Hick menyebutkan, pada 1967 psikedelik menjadi istilah yang terlalu sering digunakan. Setiap band rock menyebut diri mereka, atau membolehkan publik menyebut mereka psikedelik, tak peduli bagaimana gaya bermain mereka atau apakah personel mereka menggunakan LSD, tulis Hicks dalam 60s rock, garage, psychedelic, and utter satisfaction. Musik psikedelik, kata Hicks, adalah pengalaman mengonsumsi LSD, tanpa harus menggunakan obat-obatan. Menurut Hicks, untuk bisa memahami mengapa sebuah musik disebut psikedelik, kita harus mempertimbangkan 3 efek dasar LSD, yakni dehronicization, depersonalisasi, dan dinamisasi. Dehronicization mengizinkan pengguna LSD untuk bergerak di luar persepsi waktu yang konvensional. Sementara efek depersonalisasi memungkinkan penggunanya untuk kehilangan jati diri dan mendapatkan kesadaran yang tak dapat dibedakan. Dinamisasi, seperti yang dituliskan Timothy Leary, membuat semuanya, mulai dari lantai hingga lampu tampak melentur, larut dalam struktur tarian yang bergerak. Akhir 1960-an, tren mengeksplorasi musik psikedelik perlahan meredup. Pembunuhan terhadap bintang film Sharon Tate oleh sekte pengikut Charles Manson menjadi salah satu penyebabnya. Seperti ditulis Mark Bannerman dalam artikel, Charles Manson, How the Notorious Cult Leader Brought an Abrupt End to the 60s, di situs ABC News Australia edisi tanggal 21 November tahun 2017, Charles Manson menggunakan LSD hingga seks, untuk mencuci otak para hippie muda agar mau mengikuti perintahnya. Tindakan kriminal yang dilakukan Manson ini akhirnya membangkitkan kelompok anti-hippie dan meredupkan genre psikedelik. Setelah sekian lama musik psikedelik meredup tiba-tiba muncul gelombang baru psikedelik, musik psikedelik belakangan menemukan popularitasnya kembali. Grup musik psikedelik asal Connecticut, Amerika Serikat, MGMT, mulai menggebrak panggung Amerika sejak 2007. Album perdana mereka, Oracular Spectacular, 2007, mendapatkan ulasan positif dari sejumlah media. Situs musik New Musical Express, NME, mengganjar album tersebut sebagai album terbaik pada 2008. Selain NME, majalah Rolling Stone edisi tanggal 24 Desember tahun 2009 juga menempatkan album Oracular Spectacular sebagai album terbaik urutan ke-18 pada 2000-an. Selain MGMT di Amerika, di Australia muncul Tame Impala yang mengusung semangat rock psikedelik pada 2007. Sama seperti MGMT, musik rock psikedelik yang dibawakan Tame Impala juga mendapatkan berbagai ulasan positif dari sejumlah media. Situs Rolling Stone edisi Mei tahun 2015 dalam artikel, Tame Impala's Mind Tricks, Kevin Parker on Sense Altering Currents, menyebut Tame Impala sebagai monster rock psikedelik. Alasannya, album debut mereka, Inner Speaker, 2010, disusul kemudian Lonerism, 2012, menginspirasi kebangkitan rock psikedelik Australia. Bagi pentolan Tame Impala, musik psikedelik adalah segalanya, yang bisa membuat orang-orang tak hanya berdiri diam di atas tanah.
Apa yang aku sukai dari psikedelik bukanlah kata-katanya, melainkan apa yang psikedelik lakukan ke otakmu. Jadi itu ya teman-teman, kalau kita lihat efek obat ini sebenarnya memberikan berbagai efek positif di bidang seni, musik, desain, dan lainnya, walaupun efek negatifnya pun ada. Semua itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing agar lebih bijak lagi dalam melakukan dan memilih keputusan. Semoga bermanfaat, dan terima kasih.